Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Hari ini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan pergerakan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan demokratis. Mari kita simak videonya. Pertama-tama, apa itu pergerakan? Pergerakan adalah proses berpindahnya suatu benda dari satu titik ke titik lain. Pergerakan pada benda dibedakan menjadi 3, yaitu gerak lurus, parabola, dan melingkar. Gerak lurus adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus. Contoh gerak lurus di kehidupan sehari-hari yaitu seperti orang yang berlari, pensil yang jatuh, bola yang dilempar ke atas, dan lainnya, yaitu seperti soal berikut. Seorang atlet voli membutuhkan waktu 40 menit untuk mencapai tempat latihannya yang berjarak 1,8 km. Tentukan kecepatan atlet voli tersebut. Diketahui waktunya atau T sama dengan 40 menit. Lalu kita jadikan ke detik, yaitu 2400 detik. Dan jaraknya atau S sama dengan 1,8 km sama dengan 1800 meter. Ditanya kecepatan atlet voli tersebut atau V dari atlet voli tersebut. Mari kita jawab dengan menggunakan rumus E, yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan S, yaitu 1800 dibagi dengan T, yaitu 2400. Maka V sama dengan 0,75 meter per sekon. Jadi, kecepatan atlet voli tersebut adalah 0,75 meter per sekon. Lalu, pergerakan yang kedua adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Contoh parabola dalam kehidupan adalah bola yang melambung ketika dilempar atau ditendang ke atas. Contoh lainnya seperti pada soal berikut. Ada sekumpulan mahasiswa yang sedang melakukan demo. Salah satu mahasiswa tersebut melempar botol secara parabola ke mahasiswa lain yang berdiri di atas bangunan dengan sudut elevasi 45 derajat dan dengan kecepatan 50 per akar 2 meter per sekon. Jika jarak kedua mahasiswa tersebut adalah 100 meter, maka mahasiswa yang terkena botol tersebut berdiri di ketinggian berapa? Sebelum kita menjawab pertanyaannya, apakah kalian tahu apa itu aksi demo? Demo merupakan salah satu aksi dalam demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Mulai dari pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi telah banyak digunakan untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara dan kota Yunani, terutama di Athena. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Menurut John Lewis Esposito, demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi, setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Aristoteles, prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Lalu, bagaimana penerapan demokrasi dalam kehidupan? Berikut adalah contoh demokrasi dari tingkatan terkecil hingga ke tingkatan tertinggi. Yang pertama, contoh demokrasi di lingkungan keluarga seperti mengatasi masalah keluarga dengan musyawarah. Yang kedua, contoh demokrasi di lingkungan sekolah seperti pemilihan ketua kelas dengan voting
dan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, contoh demokrasi di lingkungan masyarakat seperti gotong royong bersama dengan seluruh warga, mengikuti pemilu, dan melakukan aksi demo. Yang keempat, contoh demokrasi di lingkungan pemerintahan seperti sidang DPR baik pusat maupun daerah, dan mengadakan pemilu. Setelah kita mengetahui apa itu demokrasi, mari kita jawab pertanyaan tadi. Dari soal tersebut, diketahui jarak pada sumbu X yaitu 100 meter, sudut elevasi 45 derajat, dan kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 50/(2) meter per sekon. Ditanya Y atau ketinggiannya. Mari kita jawab. Pertama, kita hitung dulu kecepatan awal pada sumbu X atau V0x-nya dengan rumus sebagai berikut. V0x sama dengan V0 cos 45 derajat. V0x sama dengan 50/(2) dikali setengah akar 2 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian, kita hitung kecepatan awal pada sumbu Y atau V0Y-nya dengan rumus sebagai berikut. V0Y sama dengan V0 sin 45 derajat. V0Y sama dengan 50/(2) dikali setengah akar 2 sama dengan 25 meter per sekon. Selanjutnya kita hitung waktu yang dibutuhkan oleh botol untuk mengenai mahasiswa tersebut dengan rumus sebagai berikut. X sama dengan V0x kali T. Lalu T-nya kita pindah ke bagian kiri. X kita bagi dengan V0x sehingga menjadi T sama dengan X per V0x. Lalu kita masukkan angkanya. Jadi T sama dengan 100 meter dibagi 25 meter per sekon. Maka T sama dengan 4 sekon. Terakhir kita hitung ketinggiannya dengan rumus sebagai berikut. Y sama dengan V0Y kali T dikurangi setengah kali G atau gravitasinya dikali T kuadrat. Lalu kita masukkan angkanya menjadi Y sama dengan 25 kali 4 dikurangi setengah kali 10 dikali 4 kuadrat. Y sama dengan 100 dikurangi 80 dan Y sama dengan 20 meter. Jadi, mahasiswa tersebut berdiri di ketinggian 20 meter. Contoh lain parabola yaitu seperti soal berikut. Johnny melakukan passing bawah voli dengan sudut 60 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Apabila gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka ketinggian bola ketika setengah akar 3 sekon adalah diketahui sudut elevasinya 60 derajat, kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 10 meter per sekon, G atau gravitasinya sama dengan 10 meter per sekon, dan waktunya atau T sama dengan setengah akar 3 sekon. Ditanya ketinggian benda saat setengah akar 3 sekon. Mari kita jawab. Yang pertama, kita harus mencari kecepatan awal terhadap sumbu X dengan rumus V0x sama dengan V0 cos 60 derajat sama dengan 10 kali setengah. Maka V0x-nya sama dengan 5 meter per sekon. Lalu kita mencari kecepatan awal terhadap sumbu Y dengan rumus V0Y sama dengan V0 sin 60 derajat sama dengan 10 kali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mencari kecepatan bola saat setengah akar 3 sekon.
dengan rumus VY sama dengan V0Y dikurangi G kali T. Lalu kita masukkan angkanya menjadi VY sama dengan 5 akar 3 sama dengan 10 kali setengah akar 3. Maka VY sama dengan 0. Lalu kita mencari ketinggian bola saat setengah akar 3 sekon dengan rumus VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2 kali G kali H atau ketinggian. Lalu kita masukkan angkanya menjadi 0 kuadrat sama dengan 5 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 10 kali H. 0 sama dengan 75 dikurangi 20H. 75 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 75 sama dengan negatif 20H. Lalu negatif 20 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 75 dibagi negatif 20 sama dengan H. Maka H atau ketinggiannya sama dengan 3,75 meter. Jadi ketinggian bola ketika setengah akar 3 sekon adalah 3,75 meter. Nah, teman-teman, pada soal yang baru saja kita bahas, terdapat kata-kata passing bawah. Buat kalian yang tidak tahu apa itu passing bawah merupakan salah satu gerakan dalam olahraga bola besar, yaitu voli. Jika kalian ingin mempelajarinya, mari saya jelaskan caranya. Pertama-tama, kalian harus tahu apa itu passing. Passing adalah upaya seseorang pemain mengoper bola kepada rekan setimnya untuk dimainkan di lapangan sendiri. Lalu, passing bawah adalah sebuah gerakan atau teknik menerima bola menggunakan kedua tangan. Contohnya seperti pada video berikut. Nah, bagaimana cara melakukannya? Pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu, posisikan salah satu kaki di depan. Posisi badan agak condong ke depan dan lutut agak ditekuk. Yang kedua, tangan dan lengan lurus ke arah bawah dan menyatu dengan teknik kepalan. Yang ketiga, ayunkan tangan ke depan sehingga bola mengenai tangan bagian bawah. Yang keempat, setelah bola lepas, kembali ke posisi semula. Selain passing bawah, terdapat passing atas, yaitu cara mengoper dan menerima bola yang dilakukan dengan dua tangan di atas kepala. Contohnya seperti pada video berikut. Cara melakukannya adalah, yang pertama, dua kaki dibuka selebar bahu dan lutut agak ditekuk. Yang kedua, saat akan kontak dengan bola, siku dibengkokkan. Jari-jari tangan menghadap arah datangnya bola, letakkan di atas dahi dan pandangan ke arah bola. Yang ketiga, saat perkenaan, dorong bola hingga melambung. Yang keempat, setelah bola lepas, kembali ke posisi semula. Selain passing, dalam olahraga voli terdapat servis. Servis adalah pukulan bola yang dilakukan dari daerah belakang garis lapangan melampaui net ke daerah lawan. Teknik servis terbagi menjadi dua, yaitu servis atas dan servis bawah. Servis bawah adalah servis yang dilakukan dengan cara memukul bola dengan jari-jari tangan yang menggenggam. Contohnya seperti pada video berikut.
Cara melakukannya adalah, yang pertama, kaki kiri sedikit lebih maju daripada kaki kanan, tubuh sedikit condong ke depan. Yang kedua, pegang bola voli dengan tangan kiri, kemudian posisikan di depan tubuh, kepalkan tangan kanan dan tarik ke belakang. Yang ketiga, melempar bola voli di tangan kiri, kemudian tangan kanan diayunkan ke depan untuk memukul tepat di bagian bawah bola. Yang keempat, kembali ke posisi awal. Setelah parabola, ada gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari adalah gerakan jarum jam analog, biang lala, bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Contoh lainnya yaitu sulur pada tanaman seperti pada gambar berikut. Apa itu sulur? Sulur adalah batang daun atau tangkai daun khusus dengan bentuk seperti benang yang digunakan oleh tanaman memanjat untuk menopang dan menempel. Sulur responsif terhadap sentuhan dan faktor kimia dengan menggulung, melilit, atau mengikuti struktur atau inang yang sesuai. Menggulung dan melilit merupakan salah satu gerak melingkar. Seperti yang ada pada gambar ini, sulur terlihat menggulung membentuk pusaran seperti lingkaran. Selain itu, pada gambar ini, sulur juga memiliki bentuk parabola. Soal gerak melingkar seperti berikut. Sebuah benda bergerak 90 putaran dalam 1 menit. Kecepatan sudut benda tersebut adalah diketahui N atau putarannya sama dengan 90 putaran dan waktu atau T-nya sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Ditanya kecepatan sudut benda tersebut. Mari kita jawab dengan rumus kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali frekuensinya. Frekuensi memiliki rumus N per T, sehingga rumus menjadi kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali N per T. Lalu kita masukkan angkanya, kecepatan sudut sama dengan 2pi dikali 90 per 60. Sehingga kecepatan sudutnya adalah 30pi radian per sekon. Jadi, kecepatan sudut benda tersebut adalah 30pi radian per sekon. Nah, itulah macam-macam dan contoh pergerakan dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan demokrasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.